Tak seperti jasa layan antar yang umumnya hanya melayani pengantaran makanan atau paket, jasa yang satu ini memang mendedikasikan diri untuk menjadi asal yang harus bisa berpacu dengan waktu. Tapi bagaimana jika timbul suatu masalah? Barang tertinggal di rumah atau butuh sesuatu yang harus cepat dibeli? Jika Anda tidak sempat atau tidak mungkin melakukannya, ya sewa saja layanan antar atau lazim disebut kurir. Di tempat ini, sebuah profesi jasa layan antar beroperasi. Mereka siap melayani apapun permintaan Anda selama 24 jam non-stop. Sedang lapar atau butuh obat di tengah malam, hubungi saja mereka. Semua yang cenderung yang kita bisa bantu, itu kita bantu. Sampai untuk mencoba mengkoordinir perpindahan dari orang kawinan dari rumahnya ke tempat pesta pun kita pernah mau melakukan itu juga, karena udah ada ke ininya gitu. Halo Astri, selamat siang Pak. Tak seperti jasa layan antar yang umumnya hanya melayani pengantaran makanan atau paket, jasa yang satu ini memang mendedikasikan diri untuk menjadi asisten pribadi Anda. Caranya juga sangat mudah. Tinggal mendaftar jadi anggota melalui SMS atau telepon kapanpun Anda membutuhkan mereka. Begitu menerima order, petugas kurir terdekat dari lokasi pelanggan pun akan segera meluncur. Mereka memang dilengkapi dengan fasilitas sepeda motor dan telepon genggam agar geraknya fleksibel. Kali ini giliran Samsul yang akan menjalankan tugas. Seorang pelanggan membutuhkan jasanya untuk mengambilkan sebuah barang yang tertinggal di rumahnya. Dalam bisnis ini, kepercayaan adalah modal yang utama. Yang pasti, penyedia jasa akan selalu memantau barang apa yang dipesan oleh pelanggan. Ternyata pria inilah yang menjadi pengguna jasa layan antar itu. Namanya Ardi Wijaksono. Hari ini laptopnya tertinggal di rumah dan ia tidak sempat mengambilnya sendiri. Sangat membantu ya. Soalnya kebetulan saya hari ini urgent banget kan, saya butuh ada ketinggalan satu barang di rumah. Namanya juga jasa, pasti ada uang penggantinya. Tapi jangan khawatir, karena layanan yang satu ini relatif terjangkau kantong masyarakat. Tarifnya hanya Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilometer, ditambah biaya pemanggilan antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Kalau jasa yang tadi bisa Anda gunakan untuk mengambil barang tertinggal, beda lagi dengan yang satu ini. Jasa layan antar ini lebih mengkhususkan diri pada pengantaran makanan dan minuman. Jasa ini dibuat karena pemiliknya melihat peluang yang sangat menjanjikan, yaitu banyaknya eksekutif muda yang malas keluar kantor untuk makan siang. Agar menu yang diantar bisa bervariasi, jasa ini pun menjalin kerjasama dengan beberapa restoran di Jakarta. Pelanggan pun diberi kemudahan. Tanpa harus jadi anggota, siapapun bisa memesan makanan dari jasa ini. Paling lama 1 jam, makanan pun siap diantar. Mungkin sempat, tapi karena kita terbantu sama bukunya ini, jadi kita mungkin yang tadinya nggak kepikiran mau makan apa, kita jadi terbantu banyak alternatif resto dan makanan di sini. Biaya pengiriman disesuaikan dengan lokasi pelanggan. Semakin jauh dari tempat pemesanan, tentu semakin mahal. Tapi jika dibandingkan dengan kemacetan dan hawa panas yang harus Anda alami untuk makan siang di luar, biaya ini seakan tidak ada artinya. Kita pengen tahu industri delivery di Indonesia ini bagaimana. Yang kebetulan saat itu demand-nya, kebutuhannya cukup besar, terutama delivery yang makanan ya. Dan supply merchant restorannya juga lagi berkembang, lagi banyak. Dan mereka yang pasti makin kompetitif, mereka butuhlah servis yang ngejar bola ya. Nah, bagaimana? Anda ingin menggunakan jasa ini? Atau malah Anda yang terinspirasi membuka bisnis serupa? Silakan saja.